Assalamualaikum, apa kabar Bunda? Semoga hari Anda menyenangkan. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Selamat mendengarkan. Apa yang kamu lakukan di sini? Ibu yang datang kaget melihat Anita berada di ruangan. Anita yang juga kaget langsung berdiri. Apalagi yang akan kamu lakukan sekarang? Tanya ibu lagi dengan marah, sembari menghampiri Anita semakin dekat. Ibu, Aisyah memanggil mertuanya. Dokter Anita kesini ingin meminta maaf. Ibu kaget, dia melihat Anita yang menunduk. Meminta maaf? Iya ibu, dokter Anita sudah menyadari semua kesalahannya. Ibu menatap Anita. Ibu harap dokter ini meminta maaf dengan tulus dan berjanji tidak akan mengganggumu dan Alfian lagi. Anita langsung mengangkat wajahnya. Aku tulus. Aku meminta maaf pada kalian semua dengan tulus. Aku janji, mulai saat ini aku tidak akan mengganggu kalian lagi. Anita berkata sambil menunduk, seolah tidak berani untuk sekedar menatap wajah ibu di depannya. Syukurlah kalau begitu, ucap ibu sambil menghampiri Aisyah. Anita menghampiri Aisyah. Aisyah, terima kasih karena kamu sudah mau memaafkan semua kesalahanku padamu. Tolong sampaikan juga pada Alfian. Aku tidak bisa meminta maaf padanya langsung, karena dia sama sekali tidak mau berbicara denganku. Aisyah mengangguk. Aku permisi. Anita melihat Aisyah dan ibu bergantian. Keduanya lalu melihat Anita berjalan meninggalkan ruangan. Ibu terlihat bahagia. Dia melihat menantunya dengan senang. Ibu senang, akhirnya tidak akan ada yang mengganggu pernikahan kalian lagi. Aisyah mengangguk pelan sambil tersenyum. Kamu beruntung, karena Abah kembali mempercayaimu dengan kembali menyerahkan Aisyah padamu lagi, mengingat semua yang telah kamu lakukan pada putrinya. Ayah melihat putranya. Iya, aku tahu itu, jawab Alfian pelan. Seandainya ayah mempunyai seorang putri, lalu dia disakiti seperti caramu menyakiti Aisyah, ayah mungkin tidak akan pernah memaafkannya. Alfian menundukkan kepalanya. Jangan pernah mengulangi kesalahanmu. Kini saatnya kamu memperbaiki semuanya. Perlakukan istrimu dengan baik. Bahagiakan dia dan jangan pernah menyakitinya lagi. Alfian mengangguk. Ayah pikir sebaiknya kamu melakukan ijab kabul lagi. Itu lebih baik agar bisa memperjelas hubungan pernikahan kalian. Aku memang berniat seperti itu. Setelah Aisyah sehat nanti, aku akan bawanya pulang ke pondok dan mengutarakan keinginanku pada Abah untuk kembali melakukan ijab kabul lagi. Keesokan harinya, Aisyah sudah bisa pulang ke rumah dengan dibantu oleh ibu. Aisyah yang kini sudah nampak sangat sehat berkemas membereskan barang-barangnya. Setelah selesai, Alfian segera membawa istrinya untuk pulang. Sesampainya di apartemen, Alfian langsung meminta Aisyah untuk beristirahat di kamar. Sementara ibu nampak mempersiapkan makanan untuk menantunya. Ibu membuatkan bubur karena untuk sementara Aisyah hanya bisa memakan itu. Di dalam kamar, Alfian yang baru masuk kamar mengetuk pintu kamar mandi karena merasa Aisyah sudah terlalu lama di dalam sana. Kamu baik-baik saja kan? Iya, tapi... Apa? Alfian terlihat khawatir. Aku lupa membawa baju ganti, jawab Aisyah ragu. Alfian tersenyum. Dia lalu melirik sekeliling dan melihat baju ganti yang sudah Aisyah persiapkan tadi ada di atas tempat tidur. Alfian akan mengambilnya, namun tiba-tiba terdengar pintu kamar mandi terbuka. Alfian lagi-lagi harus melihat pemandangan itu. Aisyah dengan hanya mengenakan handuk saja. Aisyah berjalan mendahului suaminya dan mengambil bajunya di atas kasur. Alfian hanya termenung saja melihat pemandangan yang menggetarkan hatinya. Aisyah kembali ke kamar mandi, sementara Alfian langsung keluar kamar dengan jantungnya yang masih berdetak kencang. Kenapa dia terus melepaskan bajunya? Alfian mengoceh sendiri.
Aku ingin melakukan ijab kabul lagi, ucap Alfian melihat istrinya. Aisyah langsung melihat suaminya. Sepertinya itu memang lebih baik, jawab Aisyah. Besok, ucap Alfian. Aisyah kaget. Apa kamu kuat jika besok kita pulang ke pondok? Aisyah hanya mengangguk. Aku hanya ingin tidak ada keraguan-raguan dalam melihat dan menyentuhmu, ucap Alfian lagi. Aisyah terdiam. Abah dan seluruh keluarga besarnya menyambut dengan senang kedatangan Aisyah dan suaminya, beserta orang tua Alfian yang turut serta. Mereka tampak bersyukur melihat Aisyah yang tampak sudah pulih dengan cepat dari sakitnya. Rupanya maksud kedatangan mereka sudah Abah ketahui. Abah juga sudah mempersiapkan semuanya, sehingga tanpa banyak bertanya, Abah langsung meminta Alfian untuk duduk di depannya. Dengan banyaknya saksi, baik itu keluarga dan para santri, Alfian kembali mengucapkan ijab kabul lagi. Untuk ijab kabul ini, Alfian merasa berbeda. Tentu saja, karena ia melakukannya dengan bersungguh-sungguh, dengan hati, dengan ikhlas, dan dengan cinta, tanpa ada paksaan seperti sebelumnya. Setelah itu, Abah kemudian menasihati dan memberikan wejangan, berharap jika kedepannya rumah tangga keduanya akan baik-baik saja. Aisyah tampak sangat bahagia, begitu juga dengan kedua orang tua juga saudara-saudaranya. Selamat ya dik, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah. Zainab memeluk adiknya sambil menahan tangisnya. Begitu juga dengan Siti dan kakak-kakak iparnya. Umi, ibu ingin Aisyah menginap di rumahnya. Tentu saja nak, tidak apa-apa. Tidur saja di rumah mertuamu. Maaf Umi, sebenarnya aku ingin sekali tidur di sini malam ini, karena besok aku harus pulang lagi ke kota. Jangan begitu, sama saja karena itu juga rumahmu, mereka juga orang tuamu. Akhirnya Aisyah menginap di rumah mertuanya. Malam hari, Alfian sedang melamun di balkon, tempat yang menjadi favoritnya jika dia sedang berada di rumah ini. Dia selalu melihat pintu kamar mandi yang masih tertutup, berpikir jika Aisyah tak jua kunjung keluar dari sana. Alfian kembali memikirkan banyak hal, terutama tentang hubungannya dengan istrinya. Dia merasa senang karena sekarang tidak ada masalah lagi dalam pernikahannya. Menurut Aisyah, Anita sudah minta maaf padanya dan berjanji tidak akan lagi mengganggunya, sehingga dia juga sangat berharap jika mantan kekasihnya itu bersungguh-sungguh dengan ucapan dan permintaan maafnya. Kini, Alfian juga berjanji dalam hatinya, jika mulai saat ini dia akan membahagiakan dan tidak akan pernah menyakiti Aisyah lagi. Alfian terus melamun, hingga tiba-tiba dia dikagetkan oleh kehadiran Aisyah di belakangnya. Alfian semakin dibuat kaget ketika membalikkan tubuhnya, melihat Aisyah berpakaian lengeri transparan di depannya. Alfian terkesima, nafasnya seolah berhenti seketika, melihat istrinya seperti bidadari yang memiliki kecantikan paripurna. Aisyah tampak sangat berbeda, sangat cantik dan menggoda. Rambut panjangnya yang hitam dibiarkan tergerai begitu saja melambai-lambai, terbawa angin malam. Kulitnya tampak putih bersinar di bawah sinar rembulan. Wajahnya memancarkan kecantikan alami, walaupun dia tahu tak ada sedikit pun polesan make up di sana. Aisyah berjalan menghampirinya semakin dekat, membuat jantungnya semakin berdegup kencang. Seperti katamu, aku akan datang sendiri dengan membawa seluruh hakmu pada tubuh ini. Senyum Alfian merekah sambil perlahan berjalan mendekati istrinya. Aisyah yang berdiri di ambang pintu menatap Alfian yang berjalan terus mendekatinya. Kini mereka sudah berhadapan dengan jarak yang begitu dekat. Alfian mendekatkan wajahnya pada wajah istrinya, yang membuat Aisyah refleks menutup matanya. Alfian tersenyum geli. Apa kamu sudah benar-benar siap? Bisik Alfian perlahan. Tanpa membuka matanya, Aisyah mengangguk pelan, walaupun tak dapat dipungkiri jika sebenarnya dia sedikit merasa ketakutan. Alfian kembali tersenyum. Dia memegang dagu istrinya, yang membuat Aisyah langsung membuka matanya. Kamu yakin? Tanyanya lagi sambil menatap wajah istrinya penuh cinta. Lagi-lagi Aisyah menganggukkan kepalanya.
Tanpa diduga, Alfian langsung memegang perut istrinya, membuat Aisyah kaget hingga badannya sedikit gemetar. Ini, luka ini belum sembuh. Kamu baru dioperasi 4 hari yang lalu. Alfian meraba luka operasi istrinya. Aisyah langsung melihat perutnya. Kenapa terburu-buru? Tanya Alfian lagi sambil tersenyum. Aisyah tersenyum malu. Kita masih punya banyak waktu. Bisiknya lagi dengan lembut. Pipi Aisyah semakin merah menahan malu. Dia menundukkan kepalanya. Tiba-tiba Alfian menggendong tubuh Aisyah dengan pelan. Masuklah. Aku tidak mau ada mata lain yang melihat keindahan tubuhmu ini. Aisyah mundur sambil tersenyum. Lagi pula kamu akan masuk angin. Alfian menutup pintu sambil terus melihat istrinya. Melihat lingerie yang tipis nan menerawang yang dikenakannya, sehingga nampak jelas terlihat lekuk tubuh istrinya. Aisyah salah tingkah. Alfian kembali berjalan mendekati istrinya yang berada di samping tempat tidur. Dia mengambil selimut. Aku lelaki normal. Aku bisa saja lepas kendali jika melihatmu seperti ini terus. Alfian menutupi tubuh Aisyah dengan selimut di tangannya. Kamu masih sakit, dan aku tidak mau memaksakan kehendakku. Dan asal kamu tahu, butuh tubuh dan stamina yang kuat untuk melakukan itu. Bisik Alfian lagi membuat Aisyah semakin malu. Aisyah kembali menundukkan kepalanya. Alfian tersenyum lalu menarik tubuh istrinya ke dalam pelukannya. Aisyah terdiam ketika Alfian memeluknya. Aku tahu, jika kamu semata-mata sudah ingin segera menjalankan kewajibanmu sebagai seorang istri. Tapi seperti kataku tadi, kita masih punya banyak waktu. Alfian melepaskan pelukannya, melihat wajah istrinya. Kali ini aku sanggup menahannya. Tapi setelah kamu pulih, persiapkanlah dirimu. Alfian lalu mengecup kening Aisyah dengan pelan, lalu kembali memeluknya erat. Keesokan harinya, Alfian dan Aisyah berpamitan kepada ayah dan ibu karena mereka harus segera pergi kembali ke kota, mengingat pekerjaan Alfian yang banyak. Walaupun dengan berat hati, ibu mengizinkan Aisyah untuk ikut pulang. Walaupun sebenarnya ibu tahu jika Aisyah masih memerlukan seseorang untuk merawatnya, mengingat dirinya yang belum pulih benar. Jaga istrimu baik-baik. Kalau bisa, sementara ini kurangi sedikit pekerjaanmu. Luangkan waktu lebih banyak untuknya. Ya ibu, aku akan menjaganya dengan baik. Seandainya kesehatan ayahmu sedang baik, ibu pasti ikut kalian agar bisa merawat Aisyah. Tidak apa-apa bu, aku baik-baik saja. Doakan saja biar aku bisa lekas pulih. Ibu mengangguk sambil memeluk menantunya. Di perjalanan, Aisyah tampak sibuk memainkan ponselnya, membuat Alfian yang menyetir di sampingnya sedikit penasaran. Siapa? Aisyah langsung melihat suaminya. Kamu sedang berkirim pesan dengan siapa? Alfian memperjelas pertanyaannya. Kak Siti. Alfian mengangguk. Apa gugatan cerainya sudah diajukan? Tanya Alfian. Sudah, kemarin. Jawab Aisyah pelan. Semoga prosesnya cepat dan lancar. Aisyah terdiam sejenak. Mudah-mudahan seperti itu, karena Kak Yusuf tetap pada pendiriannya untuk tidak bercerai. Sepertinya prosesnya akan lambat, ucap Aisyah lagi sambil melihat suaminya. Alfian mengangguk karena dari sepengetahuannya memang seperti itu. Proses akan lama dan berbelit-belit jika salah satu pihak ngotot tidak ingin berpisah. Kak Siti, biar bagaimanapun tetap harus berpisah dengan suaminya, ucap Aisyah, karena Kak Yusuf sama sekali tidak mengerti akan syariat poligami. Yang dia tahu jika menikah 2 kali itu sudah mengikuti sunnah Rasul saja. Seandainya jika Kak Yusuf tahu bahwa Kak Siti sedang berusaha agar membuatnya tidak terjerumus lebih dalam lagi pada dosa, karena dirinya yang tidak bisa adil pada kedua istrinya. Alfian hanya terdiam. Aku benci poligami, bukan benci syariatnya. Benci poligami adalah naluri semua wanita yang tidak bisa ikhlas berbagi suami dan cinta. Takut diperlakukan tidak sama rata karena wanita itu tahu jika suami hanyalah manusia biasa, bukanlah nabi utusannya.
Lain halnya jika benci syariatnya, menganggap jika syariat ini tidak sesuai dengan kemaslahatan manusia, serta mendatangkan kerusakan rumah tangga. Benci seperti ini haram hukumnya, dan mendatangkan pada kekufuran. Alfian mengangguk mengerti. Aisyah tampak sangat kesal karena terus memikirkan kakak iparnya. Alfian segera memegang tangan istrinya. Sudah, kamu tidak perlu ikut stres seperti ini. Kita doakan saja agar semuanya diberi kelancaran. Sesampainya di apartemen, aku harus segera ke rumah sakit sekarang. Ada operasi yang harus segera kulakukan. Kamu istirahat saja. Aku mohon istirahat saja. Jangan melakukan apapun, apalagi itu melakukan pekerjaan rumah. Alfian menatap istrinya. Aisyah membuka cadarnya. Iya. Baiklah, aku pergi sekarang. Alfian membuka pintu kamar. Tiba-tiba Aisyah memegang tangannya. Alfian kaget dan melihat istrinya. Aisyah mencium tangan suaminya. Semoga operasinya lancar. Alfian tersenyum. Dia lalu menarik Aisyah ke dalam pelukannya. Terima kasih. Alfian mengecup kening istrinya. Alfian tidak sengaja berpapasan dengan Anita. Keduanya tampak saling diam, tak saling menghiraukan. Kamu sungguh-sungguh sudah merelakan Alfian? Tanya sahabat Anita yang melihat keduanya seolah-olah tak saling kenal. Anita hanya mengangguk saja. Sayang sekali, padahal kalian serasi. Selain itu, kalian sudah berpacaran cukup lama. Anita tersenyum. Iya, tapi kami tidak berjodoh. Iya, kalau kata anak muda sekarang, kamu itu jagain jodohnya orang. Keduanya tertawa cekikikan. Sementara itu, Alfian bersiap untuk pulang, membuat teman dokternya heran. Tolong awasi pasien yang baru saja aku operasi. Jika ada apa-apa, segera hubungi aku. Kamu mau kemana? Tanya temannya heran. Mau pulang, memangnya mau kemana lagi? Mentang-mentang sudah ada istri, ucap sahabatnya menggoda. Alfian tersenyum. Dia lalu berjalan dengan cepat meninggalkan ruangannya. Sesampainya di apartemen, Alfian membuka pintu, langsung tercium bau masakan yang sangat menggugah seleranya. Dia memasuki rumah lebih dalam lagi dan kaget melihat Aisyah sedang berada di dapur. Alfian lagi-lagi dibuat terpana dengan penampilan Aisyah yang memakai baju tidur minim, walaupun tidak seperti malam kemarin yang tipis dan menerawang. Tapi tetap saja Alfian dibuat ketar-ketir melihatnya. Sudah pulang ya? Aisyah menyambut suaminya sambil tersenyum dan mencium tangannya. Alfian yang bengong melihat istrinya. Apa ini? Tanyanya heran. Maaf, aku lapar. Jadi aku masak. Maksudku ini. Alfian memegang baju tidur istrinya yang panjangnya di atas lutut. Kenapa? Tanya Aisyah heran. Kamu ingin menggodaku terus ya? Tanya Alfian sambil tersenyum. Tidak ada batasan aurat antara suami dan istri. Aku ingin kamu melihat dan menikmati tubuhku karena selama ini aku menutupnya hanya untukmu. Suamiku sendiri yang bangga akan keindahan dan kecantikanku, bukan laki-laki lain. Bersiaplah, karena mulai sekarang kamu suamiku akan terus tergoda. Aisyah mengedipkan sebelah matanya. Alfian sesekali menelan ludah melihat Aisyah yang warawiri memasak di depannya. Dengan berpakaian minim dengan rambut panjangnya yang dibiarkan tergerai. Dia yang duduk di meja makan juga sesekali menggaruk kepalanya yang tidak gatal, melihat istrinya yang seakan terus menggodanya. Rupanya selain punya bakat membuatnya selalu tertohok dengan kata-katanya, istrinya itu juga sangat berbakat menohok hatinya dengan tingkahnya yang menggemaskan. Seperti kali ini, Aisyah sesekali menoleh ke arahnya sambil tersenyum genit. Kumohon, hentikan. Alfian menutup wajahnya. Aisyah menghampirinya sambil membawa hidangan terakhir yang dia masak dengan tersenyum geli. Hentikan apa? Tanyanya dengan polos. Jika seperti ini terus, aku tidak akan memikirkan luka operasimu. Alfian menatap Aisyah tajam. Aisyah hanya tersenyum sambil menyajikan makanan untuk suaminya. Benarkah? Bekik Aisyah dengan senang ketika dia sedang berbicara dengan seseorang di ujung telepon.
Alfian langsung melihat istrinya yang duduk di sampingnya di atas sofa. "Iya kak, aku akan menjemputmu besok," ucapnya lagi, kemudian mengakhiri pembicaraannya setelah mengucapkan salam. Aisyah langsung melihat suaminya dengan senang. "Kak Lela besok akan pulang dari Mesir?" "Kakakmu?" "Iya, Kak Lela, dia kakakku nomor 6. Kalian memang belum pernah bertemu. Setelah menikah, dia langsung ikut suaminya ke Mesir." Aisyah langsung bercerita jika kakaknya menikah dengan seorang hafiz Quran. Setelah menikah, suaminya langsung memboyong kakaknya itu untuk ikut ke Mesir, karena kakak iparnya itu sedang menuntut ilmu di salah satu universitas ternama di sana. Setelah hampir 1 tahun Kalela di sana, akhirnya dia pulang juga. Aisyah nampak tak percaya jika akhirnya besok mereka akan bertemu, karena sebenarnya dirinya sudah sangat merindukan kakaknya itu. Sementara Aisyah yang terlihat sangat senang dan antusias, Alfian dengan setengah bengong terus menatap wajah istrinya. Lagi-lagi mengagumi kecantikannya. Dia juga kini menyadari jika istrinya itu ternyata punya sisi lain yang ceria dan periang. Tidak seperti kelihatannya dulu yang seolah selalu serius dan sinis. "Apa kamu bisa antar aku besok?" tanya Aisyah mengagetkan Alfian yang bengong. "Tentu saja. Jam berapa?" Katanya siang. Alfian mengangguk sambil kemudian menarik tangan Aisyah, memegang lalu menggenggamnya erat. "Sudah malam. Sebaiknya kita tidur." Aisyah mengangguk. "Oh iya, apa kamu sudah minum obatmu?" tanya Alfian ketika mereka beranjak dari duduknya. "Sudah, tenang saja, aku tidak akan lupa. Aku tahu jika aku harus segera sembuh." Aisyah tersenyum. "Karena ada seseorang yang sedang menunggu kesembuhanku," ucapnya lagi. Alfian langsung tersenyum senang. Dia mendekap erat tubuh istrinya. Keesokan harinya. "Nanti siang aku akan menjemputmu. Setelah itu kita akan langsung ke bandara." "Iya." Aisyah merapikan baju kemeja yang dipakai suaminya. "Apa kamu sudah memberitahu Umi dan Abah jika kakakmu akan pulang?" "Kak Lela melarangku untuk memberitahu Umi dan Abah. Katanya ingin membuat kejutan." "Oh, baiklah. Aku berangkat dulu," ucap Alfian sambil mengambil ponselnya yang tergeletak di atas meja. Aisyah mencium tangan suaminya. Alfian lalu mengecup kening istrinya dengan mesra. Mereka lalu bertatapan mesra. Tiba-tiba Alfian memeluk Aisyah dengan erat. "Aku tahu ini terdengar berlebihan, tapi percayalah, jika aku selalu merindukanmu, jika kamu menghilang dari penglihatanku." Aisyah tersenyum. "Pergilah, nanti telat." Aisyah melepaskan pelukan suaminya. "Baiklah." Alfian membelai wajah istrinya. "Jaga dirimu." Alfian kembali mengecup kening istrinya. Aisyah melihat jam dinding. Sudah menunjukkan pukul 12:30 siang dan suaminya belum juga datang untuk menjemputnya. Dia yang sudah siap berjalan mondar-mandir khawatir jika nanti mereka akan telat menjemput kakaknya di bandara. Aisyah lalu berinisiatif menelepon suaminya. Berkali-kali namun tak kunjung diangkatnya. Dia lalu menelepon bagian customer service, menanyakan keberadaan suaminya. "Dokter Alfian sekarang sedang ada di ruang operasi," jawab seseorang di ujung telepon. Aisyah menutup telepon dan segera mengambil tasnya. Dia berpikir jika sebaiknya dirinya menunggu sang suami di rumah sakit saja, sehingga jika suaminya selesai bekerja, mereka bisa langsung berangkat menuju bandara, agar tak membuang banyak waktu. Sesampainya di rumah sakit, Aisyah tampak menunggu di lobi. Dia melihat jam yang sudah menunjukkan pukul 1. 1 jam lagi pesawat kakaknya akan mendarat. Dia tahu jika yang dilakukannya ini adalah salah. Tanpa izin dari suaminya, dia pergi meninggalkan rumah. Tapi Aisyah harap jika suaminya akan mengerti keadaannya saat ini. Dia kembali menelepon Alfian. Masih juga belum diangkatnya, yang menandakan jika suaminya pasti masih menjalani operasi. Aisyah tampak gusar. Berpikir apakah seharusnya dia pergi saja sendiri menjemput kakaknya. Tapi jika seperti itu, dia takut suaminya akan marah. "Aisyah?" Aisyah langsung melihat asal suara seseorang yang memanggilnya. Anita menghampiri Aisyah. "Sedang apa di sini?" tanyanya dengan ramah.
Aisyah lalu menceritakan semuanya. Iya, aku dengar Dr. Alfian harus melakukan operasi dadakan tadi. Ada beberapa korban kecelakaan yang terluka parah. Aisyah tampak mengerti. Tapi sepertinya operasinya tidak akan lama lagi, ucap Anita sambil melihat jam tangannya. Aku harap begitu. Kasihan kakakku kalau harus menunggu, jawab Aisyah. Keduanya terdiam sejenak. Boleh aku menemanimu di sini? Tanya Anita dengan ragu. Aisyah langsung tersenyum. Tentu saja. Aisyah mengajak Anita untuk duduk. Mereka duduk bersebelahan. Anita berbasa-basi menanyakan kesehatan Aisyah. Begitu juga dengan Aisyah yang bertanya seputar pekerjaannya. Sementara mereka mengobrol, beberapa orang karyawan dibuat terheran-heran melihat keakraban keduanya. Mengingat jika sebelumnya mereka tahu bagaimana keduanya selalu bersih tegang. Orang-orang memperhatikan kita. Anita terlihat risih. Biarkan saja. Aisyah tersenyum terlihat tak peduli akan tatapan orang-orang. Anita heran melihat Aisyah yang tetap santai seolah tak peduli. Aisyah, apa kamu tahu apa yang membuatku sadar dan akhirnya merelakan Alfian? Aisyah langsung melihat Anita. Kamu, tingkah dan perilakumu yang selalu sabar saat menghadapiku. Tak pernah ada hinaan yang keluar dari mulutmu seperti aku melakukannya padamu. Yang ada, kamu malah selalu mengingatkan akan kesalahan dan dosaku. Selalu mencoba untuk menasihatiku. Semuanya membuatku sadar, jika apa yang Alfian katakan itu benar, kamu memang jauh lebih baik dariku. Aisyah, jika dibandingkan denganmu, aku merasa sangat buruk sekali. Wajar jika akhirnya Alfian meninggalkanku dan memilih untuk bersamamu. Dalam segala hal, kamu jauh lebih baik dariku. Anita menunduk penuh penyesalan. Aisyah kembali tersenyum. Aku bukan orang baik. Hanya saja Allah menyayangiku dengan menutup aib-aibku, menjaga lisan dan perilakuku, menjadi penyabar bukan pencibir, menjadi penyapa bukan pencela. Alfian berganti baju dengan terburu-buru. Setelah membaca pesan istrinya jika dia menunggu di lobi rumah sakit, dia bergegas tengah berlari keluar dari ruangannya. Sesampainya di lobi, Alfian kaget mendapati Aisyah tengah mengobrol bersama dengan Anita. Dia menghampiri keduanya. Melihat kedatangan Alfian, Aisyah dan Anita langsung berdiri. Maaf, aku ada operasi mendadak. Alfian melihat Aisyah tanpa menghiraukan Anita di sampingnya. Tidak apa-apa. Aisyah tersenyum. Sementara Anita langsung undur diri. Setelah berpamitan pada Aisyah, dia pergi meninggalkan keduanya. Sedang apa dia bersamamu? Tanya Alfian sembari memegang tangan istrinya menuju parkiran mobil. Tidak ada, dia hanya menemaniku saja. Apa dia mengatakan sesuatu? Tanya Alfian yang masih ragu akan perubahan Anita. Banyak. Alfian kaget, dia langsung melihat istrinya. Apa? Aisyah tersenyum. Bukan apa-apa, hanya obrolan biasa saja. Aku takut dia mengatakan sesuatu yang tidak-tidak lagi padamu. Alfian membukakan pintu mobil untuk istrinya. Dia sudah berubah, sebaiknya kita mendukungnya. Aisyah menatap Alfian sambil kemudian masuk ke dalam mobil. Untung saja mereka tidak telat menjemput Lela. Tak lama mereka sampai pesawat baru mendarat. Aisyah tampak sudah tidak sabar lagi untuk bertemu dengan kakaknya. Dia berjalan mondar-mandir sambil celingukan berharap kakaknya segera keluar. Benar saja, beberapa saat kemudian Lela nampak berjalan sambil melambaikan tangan pada adiknya. Dengan terburu-buru dia mempercepat langkahnya ingin segera memeluk adiknya. Akhirnya mereka bertemu dan berpelukan. Ada tangis haru kebahagiaan karena setelah sekian lama, akhirnya mereka dipertemukan. Apa kabar, Kak? Tanya Aisyah sambil mengusap air matanya. Baik, Dik. Lala juga menghapus air matanya. Mana suami kakak? Tanya Aisyah celingukan. Dia tidak ikut, nanti menyusul. Masih ada pekerjaan. Oh, aku pikir suami kakak ikut. Aisyah lalu menggiring kakaknya untuk bertemu dengan suaminya.
Dia memperkenalkan Alfian pada kakaknya. Maaf, di pernikahan kalian kakak tidak hadir, tapi alhamdulillah akhirnya sekarang kita dipertemukan, ucap Lela pada Alfian. Alfian tersenyum. Kakak, mana koper kakak? Aisyah heran melihat kakaknya tidak membawa apapun. Kakak tidak banyak bawa barang, jadi tidak pakai koper, hanya tas ini saja. Lela menunjuk tas kecil di sampingnya. Aisyah dan Alfian terlihat heran, tapi mereka tak lantas banyak bertanya lagi. Keduanya lalu mengajak Lela untuk segera pulang. Sepanjang perjalanan, Aisyah terus berceloteh menceritakan kabar keluarga besar mereka, termasuk cerita tentang kesehatan Abah juga Siti yang memutuskan untuk bercerai dari suaminya. Lela yang selama ini hanya mendengar selintas dari percakapan lewat telepon saja, hanya tampak mendengar sambil sesekali bertanya. Oh iya kak, kakak bawa baju sedikit, apa kakak tidak akan lama di sini? Lela terdiam sejenak. Iya dik, jawabnya kemudian. Sayang sekali, padahal aku pikir kakak akan lama di sini. Alfian melirik kakak iparnya lewat kaca. Dia merasa ada sesuatu yang aneh. Walaupun ini kali pertama mereka bertemu, tapi dirinya merasa jika kakak iparnya mempunyai sesuatu yang disembunyikan. Akhirnya mereka sampai di apartemen. Aisyah langsung meminta kakaknya itu masuk ke kamar untuk istirahat. Oh iya kak, sekarang aku boleh kan telepon Umi mengatakan jika kakak sudah ada di sini? Lela terlihat kaget. Jangan telepon Umi dulu. Kenapa kak? Nanti saja, biar kakak sendiri yang memberitahu Umi. Aisyah melihat gelagat aneh kakaknya. Baiklah. Aisyah lantas meninggalkan kakaknya di dalam kamar. Dia lalu berjalan menuju kamarnya dengan setengah termenung. Sesampainya di kamar, Aisyah membuka jilbabnya. Dia lalu duduk di atas tempat tidur. Dia yang masih termenung tersadarkan oleh rasa sakit di perutnya. Aisyah memegang luka bekas operasi yang sedari tadi terasa sakit. Ada apa? Tanya Alfian yang baru keluar dari kamar mandi heran melihat istrinya memegang perutnya. Perutku sedikit sakit, mungkin karena tadi banyak bergerak. Alfian langsung menghampiri istrinya. Berbaringlah, aku akan lihat lukanya. Alfian terlihat cemas. Aisyah dengan dibantu oleh suaminya membaringkan tubuhnya. Alfian menyikap baju gamis istrinya, meskipun dengan sedikit ragu dia perlahan-lahan membuka baju istrinya. Setelah bagian perutnya terbuka, Alfian lalu memeriksa lukanya. Dia merasa lega melihat luka bekas sayatan operasi itu baik-baik saja. Syukurlah, lukanya baik-baik saja, malah sudah kering. Tapi kita tidak tahu di dalamnya. Karena itu aku sering bilang, jika sebaiknya kamu harus lebih banyak beristirahat. Alfian kembali menutup perut istrinya. Aisyah tampak akan bangun, tapi suaminya menahannya. Dia malah membaringkan tubuhnya di samping sang istri. Alfian memeluk erat istrinya. Seharusnya aku kembali ke rumah sakit sekarang, bisik Alfian pelan. Kalau begitu pergilah. Tidak mau. Alfian mengeratkan pelukannya. Aisyah melepas tangan suaminya yang melingkar di pinggangnya. Pergilah, orang-orang membutuhkanmu di rumah sakit. Apa kamu tidak membutuhkanku? Alfian kembali melingkarkan tangannya ke pinggang Aisyah. Untuk saat ini belum. Untuk saat ini? Jadi, kapan saatnya kamu membutuhkanku? Nanti, di saat di dalam perut ini sudah ada anak kita. Aisyah membimbing tangan suaminya untuk memegang perutnya. Alfian tersenyum. Di saat itu, aku akan sangat membutuhkanmu. Jika saat itu tiba, sering-seringlah untuk menemaniku. Alfian mendongakkan kepalanya melihat Aisyah. Aku ingin saat itu segera tiba. Dia menatap wajah istrinya. Dengan lembut Alfian lalu membelai wajah istrinya hingga tangannya tiba-tiba terhenti di bibir sang istri yang begitu menggodanya. Dia lalu mendekatkan wajahnya lebih dekat. Walaupun sedikit takut, Aisyah nampaknya sudah siap dengan apa yang akan dilakukan suaminya. Aisyah memejamkan mata ketika tahu jika Alfian hendak menciumnya. Aduh! Jerit Aisyah pelan ketika dirasa siku Alfian terlalu menekan perutnya. Alfian yang kaget langsung bangkit. Dia menyadari kesalahannya.
Maafkan aku, apa sakit? Alfian panik sambil memegang perut istrinya. Aisyah menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Maaf, ucapnya lagi salah tingkah sambil berdiri. Sekarang aku tahu kenapa aku harus sembuh total dulu, jawab Aisyah sambil menahan senyum. Alfian ikut tersenyum melihat istrinya. Malam hari, Aisyah selesai memasak. Dia mengetuk pintu kamar kakaknya untuk mengajaknya makan. Iya, Dik, sebentar. Aisyah membuka pintu melihat kakaknya yang membelakanginya tengah sibuk memakai hijab dan niqabnya. Kakak, tidak usah memakai cadar. Suamiku tidak ada, hanya ada kita berdua. Aisyah menghampiri kakaknya. Tapi sepertinya kakaknya tak menghiraukannya. Dia tetap sibuk memakai cadar membelakanginya. Aisyah merasa heran. Kakak? Aisyah membalikkan paksa tubuh kakaknya. Dia langsung menutup mulutnya dengan beristighfar. Wajah kakaknya penuh dengan lebam berwarna biru. Bahkan sudut bibirnya bengkak dengan luka sobek yang kecil. Aisyah terus menatap wajah kakaknya dengan syok. Kakak? Aisyah lalu memeluk kakaknya sambil berderai air mata. Lela diam terpaku. Air mata juga mengalir dari kedua sudut matanya. Di balik cadar, kita menutup aurat dari pandangan orang-orang yang tak berhak. Tapi di balik cadar juga, ternyata ada luka yang kakak coba tutupi. Aku tidak akan mengampuni siapapun yang telah melakukan ini pada kakakku. Aisyah melepaskan pelukannya, melihat kakaknya tajam. Suami kakak yang melakukannya, kan? Lela mengangguk pelan. Aisyah kembali memeluknya. Dia tidak seperti yang Abah dan orang-orang pikirkan, ucap Lela lirih. Aisyah membantu membuka baju kakaknya. Sesekali terdengar suara Lela yang mengadu kesakitan. Dia yang penasaran memaksa kakaknya untuk membuka baju, sehingga dia bisa melihat semua luka yang dialami kakaknya. Aisyah terus mencoba menahan air matanya, melihat banyaknya luka lebam di sekujur tubuh sang kakak. Hingga akhirnya Aisyah tak lagi mampu membendung air mata ketika setelah dibuka semuanya, dia bisa melihat luka yang teramat banyak. Aisyah menutup wajahnya sambil menangis sesenggukan. Kakak harus segera diobati. Aisyah menghapus air matanya. Lela menggelengkan kepalanya. Kakak harus mendengarkan aku. Luka kakak ini harus segera diobati. Bahkan sepertinya kakak lebih baik dirawat di rumah sakit. Kakak tidak mau, Dik. Kakak, dengarkan aku. Sebaiknya kita ke rumah sakit sekarang. Aisyah terus membujuk kakaknya. Akan tetapi Lela masih kukuh tidak ingin mendapatkan perawatan. Dia hanya bilang jika lukanya pasti akan sembuh dengan sendirinya. Aisyah kebingungan. Dia lalu meminta kakaknya untuk beristirahat. Dia keluar kamar. Aisyah yang kebingungan langsung menelepon suaminya. Cepatlah pulang, aku mohon. Aisyah menahan tangisnya. Ada apa? Alfian terlihat panik mengetahui jika istrinya sedang menahan tangis. Aku akan pulang sekarang. Sesampainya di apartemen, Alfian langsung disambut oleh Aisyah yang memeluknya sambil menangis terseduh. Alfian yang kaget terlihat bingung dan penasaran akan apa yang sebenarnya terjadi. Apa perutmu sakit? Aisyah menggelengkan kepalanya. Lalu dengan sesenggukan dia menceritakan semuanya. Alfian tentu saja kaget. Dia lalu mengajak istrinya untuk melihat kondisi dari kakak iparnya. Kakak pasti tidak akan mau jika kamu melihatnya. Tapi dia harus segera diobati. Apa dokter Anita mau jika aku menyuruhnya ke sini? Tanya Aisyah membuat Alfian kaget. Alfian menggelengkan kepalanya. Aku punya banyak teman dokter wanita. Aku akan memanggil salah satu dari mereka. Alfian mengambil ponselnya. Aku ingin dokter Anita yang mengobati kakakku. Aisyah memegang tangan suaminya. Maaf, tapi aku sudah mengenalnya. Aku percaya padanya. Aisyah menatap wajah suaminya. Aku harap keputusanmu ini tidak salah. Alfian menelepon Anita. Aisyah menyuapi kakaknya dengan terus mencoba menahan tangisnya.
apalagi ketika dia melihat kakaknya kesakitan untuk sekedar mengunyah makanan. Aku akan buatkan bubur, ucap Aisyah akan beranjak dari duduknya. Lela menahannya. Dia memegang tangan sang adik. Tidak usah, kakak sudah kenyang. Aisyah terdiam. Dia menundukkan kepalanya, seakan tak sanggup lagi untuk terus melihat wajah kakaknya. Kakak bisa kembali ke sini berkat bantuan seorang tetangga. Dia membantu kakak untuk kabur. Dia juga yang membelikan kakak tiket pesawat. Alhamdulillah, kakak bertemu orang baik yang bisa membantu kakak. Lela menunduk. Kamu tidak bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Apapun alasannya, memukul seorang istri tetaplah salah. Lela menitikkan air matanya. Aisyah memegang erat tangan kakaknya. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Aisyah segera berdiri untuk membukanya, hingga dia melihat Anita berdiri di hadapannya. Aisyah, apa kamu sakit? Tanya Anita cemas. Bukan aku, masuklah. Aisyah mempersilahkan Anita masuk. Anita masuk ke dalam kamar. Dia lalu terlihat kaget melihat seorang wanita dengan wajah penuh luka lebam duduk di atas tempat tidur. Dia kakakku. Aku minta tolong untuk mengobatinya. Anita masih tak kuasa menahan kekagetannya. Dia melihat Aisyah dengan tak percaya. Apa yang terjadi padanya? Anita tergagap. Aisyah tak menjawab. Begitu juga dengan Lela. Apapun itu, ini pasti penganiayaan. Selain diobati, kakakmu harus juga divisum. Anita menghampiri Lela, lalu dengan hati-hati memeriksa luka di wajahnya. Sebaiknya kita ke rumah sakit sekarang. Lela langsung menggelengkan kepalanya. Anita langsung melihat Aisyah. Baiklah, aku akan mengobati lukanya dulu. Tak lama, pintu kamar diketuk. Aisyah keluar dan langsung masuk lagi. Rupanya Alfian memberikan beberapa obat agar Anita bisa mengobati Lela. Dengan hati-hati Anita mengobati Lela. Aisyah yang ada di sana tidak sanggup untuk melihatnya. Dia memutuskan untuk keluar kamar. Di luar, ada Alfian yang nampak juga khawatir dan bingung. Aisyah langsung menghampiri suaminya dan memeluk erat sambil kemudian menangis lagi. Aisyah memendamkan wajahnya ke dalam dada sang suami, tempat yang nyaman baginya untuk menumpahkan segala kesedihannya. Kamu harus kuat, demi kakakmu, bisik Alfian sembari terus mengelus kepala istrinya. Aisyah langsung menghentikan tangisnya. Dia baru sadar jika apa yang dikatakan suaminya benar. Alfian membantu menyeka air mata istrinya. Aku bingung. Haruskah kita menceritakan tentang Kak Lela pada Abah dan Umi? Aisyah melihat suaminya. Sebaiknya jangan. Masalah Kak Siti belum tuntas. Kita hanya akan membuat Abah tambah sedih saja. Aku takut jika akan berdampak pada kesehatannya. Kita berdua yang akan mengurus dan membantu Kak Lela. Ucap Alfian lagi. Iya, terima kasih. Jawab Aisyah kembali memeluk suaminya. Kita harus memaksa kakakmu agar mau divisum. Anita melihat Aisyah. Ini tidak bisa dibiarkan. Siapapun pelakunya dia harus dihukum berat. Tambahnya lagi dengan emosi. Aisyah mengangguk. Dia setuju dengan perkataan Anita. Setelah divisum, kita harus melaporkannya ke polisi, maka kepolisian akan bekerja sama dengan petugas KBRI di Mesir untuk memulangkan kakak iparmu. Kita memang harus melakukan itu. Alfian melihat Aisyah. Aisyah terdiam. Dengan atau tanpa persetujuan kakakmu, kita tetap harus melaporkannya. Ucap Anita lagi. Aisyah mengangguk. Aku akan membujuk kakak agar mau divisum. Akhirnya atas paksaan Aisyah, Lela mau diajak ke rumah sakit untuk divisum. Rupanya keadaannya yang lumayan parah, Lela juga diharuskan menjalani perawatan di rumah sakit. Dokter Anita dengan setia menemani Lela. Rasa empatinya membuatnya bersimpati atas apa yang terjadi pada kakak ipar dari mantan kekasihnya itu. Selagi kakaknya menjalani visum, Aisyah bergegas memeriksa ponsel kakaknya.
Dia ingin mencari tahu tentang sesuatu. Akhirnya dia mendapatkan nomor ponsel yang dia cari. Aisyah segera menelpon keluarga mertua kakaknya. Kami sudah tahu jika kakakmu kabur dari suaminya. Rencananya besok pagi kami akan menemui keluargamu dan mengadukan kelakuannya pada mereka. Apa? Aisyah tak percaya dengan apa yang didengarnya. Anak saya juga sedang dalam perjalanan pulang ke sini. Gara-gara kakakmu studinya jadi terganggu. Ucap mertua kakaknya dengan kesal. Oh, begitu. Jadi putra Anda sedang dalam perjalanan ke sini? Baguslah. Sebelum menemui orang tua kami, aku yang akan menemui kalian terlebih dahulu. Aisyah mematikan teleponnya dengan geram. Dia kesal. Rupanya suami kakaknya telah memelintir cerita sehingga kini kakaknya yang terlihat bersalah. Keesokan harinya, Aisyah dengan ditemani oleh suaminya mendatangi rumah keluarga mertua sang kakak. Dia yang yakin jika suami kakaknya pasti sudah sampai tak sabar ingin segera bertemu dengannya. Rupanya kedatangannya juga sudah ditunggu oleh kakak ipar dan keluarganya. Baguslah, Anda sudah kembali sendiri ke Indonesia. Sehingga kami tak perlu repot-repot minta pihak KBRI di Kairo untuk memulangkan Anda. Aisyah menatap kakak iparnya dengan tajam. Amar tersenyum sinis. Dia akan mengatakan sesuatu, tapi Aisyah mendahuluinya. Aib terbesar seorang laki-laki adalah dia yang suka memukuli istrinya. Melakukan kekerasan pada istri sendiri adalah lelaki pengecut yang berkepribadian lemah. Karena lemah itulah dia mencari seseorang yang lebih lemah untuk dijadikan mangsa. Menjadikan istri sendiri seperti budak romusa, ditindas tanpa iba, dijajah cuma-cuma. Anda memanipulasi predikat suami, imam dan kepala keluarga untuk membenarkan keberingasan, kebiadaban, dan nafsu hewani. Menyiksa istri yang harusnya Anda lindungi. Amar terdiam mendengar perkataan Aisyah. Ada apa ini? Ibu Amar yang juga mendengarkan semua perkataan Aisyah merasa heran. Aisyah langsung melihatnya. Silahkan tanyakan pada putra Anda, apa yang sudah dia lakukan pada kakak saya. Ibu Amar melihat putranya. Ada apa, nak? Tidak ada, Ibu. Dia hanya melebih-lebihkan cerita. Aku juga tidak tahu apa maksudnya. Melebih-lebihkan? Tanya Alfian menghampiri Amar dengan membawa sebuah map di tangannya. Saya ingin tanya, apa hasil visum ini bisa dilebih-lebihkan? Alfian mengambil beberapa foto dari dalam map, membeberkannya di hadapan Amar dan ibunya. Ibu Amar langsung menutup mulutnya. Syok, sementara Amar hanya memalingkan wajahnya. Ini hasil perbuatan anak Anda pada kakak saya. Aisyah melihat Ibu Amar. Amar langsung melihat Aisyah. Saya hanya sedang mendidik istri saya. Amar berbicara dengan entengnya. Mendidik? Tanya Aisyah kaget. Surat An-Nisa ayat 34. Ucap Amar lagi dengan percaya diri. Aku mendidik istriku. Ternyata banyak hal yang dia belum pahami tentang agama. Aku ingin dia belajar lebih banyak agar dia menjadi muslimah yang taat dan lebih baik untuk bisa menjadi ibu dari anakku. Aisyah tersenyum sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka dan tinggalkanlah mereka di tempat-tempat pembaringan, serta pukullah mereka. Lalu jika mereka telah menaati kamu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surat An-Nisa ayat ke-34. Aisyah membaca terjemahan surat yang kakak iparnya maksud. Ternyata ilmu agama yang Anda kuasai sangat rendah. Aisyah menggeleng-gelengkan kepalanya. Dengan bermodalkan ayat itu, Anda memukuli kakak saya. Anda hanya sekedar membaca, tak memahami dan mendalami makna dari ayat tersebut. Anda salah paham karena Anda buta dalam pemahaman dan makna. Aku mengerti Al-Quran dan seisinya lebih dari kamu. Amar menatap Aisyah geram. Seharusnya Anda malu berkata seperti itu. Aisyah kembali tersenyum. Seorang hafiz yang sudah pasti pemahaman akan ilmu agamanya tinggi lebih dari yang lain, tapi memukul bahkan menyiksa istrinya sendiri. Apa yang akan orang pikirkan?
Benarkah Al-Quran yang mengajarkan itu? Jika begitu, berarti Islam adalah agama yang buruk karena mengajarkan kekerasan bahkan terhadap istrinya sendiri, apalagi kepada orang lain. Mari saya beritahu makna dari ayat yang Anda jadikan modal untuk menyiksa kakak saya. Nusyus artinya pembangkang, wanita yang membangkang dan merasa jika posisinya berada di atas laki-laki. Apakah kakakku seperti itu? Saya sangat yakin kakak aku tidak mungkin seperti itu. Tahapan penuguran sikap Nusyus dalam arti surat An-Nisa ayat tersebut adalah dimulai dengan nasihat, bisa ranjang dan baru diakhiri dengan pukulan. Tapi itu jika benar-benar sudah melampaui batas dan perlu ditegur agar dijadikan peringatan atau efek jerah. Dan makna dari ayat itu juga bukan dalam artian memukul untuk mencederai atau melukai seperti yang sudah Anda lakukan. Amar terlihat salah tingkah. Lagi pula, jika Anda mengaku mempunyai pemahaman yang tinggi akan ilmu agama, pasti Anda tahu Nabi Muhammad SAW mengingatkan, janganlah memukul wanita dan jangan pula menyakiti. Dan tidakkah kalian malu memukul istri kalian seperti memukul keledai? Rasulullah juga sudah memberi tauladan dengan tidak pernah memukul semua istri-istrinya. Tapi Anda? Aisyah menggelengkan kepalanya tak habis pikir. Jangan pernah bawa-bawa dalil agama untuk membenarkan sikap psikopat Anda. Lanjutnya lagi sambil menunjuk Ammar dengan marah. Ammar tersentak. Dia diam terpaku. Ibu Ammar melihat anaknya. Apa yang sudah kamu lakukan, nak? Tanyanya dengan penuh kekecewaan. Ammar terdiam. Kami akan melaporkan penganiayaan ini pada polisi, ucap Aisyah melihat Ammar. Ammar dan ibunya tampak kaget. Mereka langsung melihat Aisyah. Anda harus membayar semua perbuatan Anda pada kakak saya. Oh iya, kedua orang tuaku belum mengetahui kejadian ini. Mereka bahkan tidak tahu jika kakakku bahkan sudah pulang ke Indonesia. Kami pikir sebaiknya kedua orang tuaku belum boleh tahu. Keadaan kakakku masih cukup mengenaskan untuk dilihat oleh mereka. Itu hanya akan membuat mereka sedih dan merasa bersalah karena telah salah memilihkan suami untuk anaknya. Ibu Ammar langsung duduk di kursi sambil menangis. Aisyah dan Alfian pergi meninggalkan rumah mereka. Sepulang dari rumah Ammar, Aisyah dan Alfian kembali ke rumah sakit untuk melihat kondisi Lela. Sesampainya di sana mereka bersyukur melihat keadaan kakaknya yang sudah jauh lebih baik. Lela bahkan sedang mengobrol akrab dengan Anita yang diminta Aisyah untuk menemani kakaknya. Aisyah yang melihat di balik jendela mengurungkan niatnya untuk masuk dan membiarkan keduanya untuk mengobrol. Kak Lela sepertinya baik-baik saja. Ada dokter Anita yang menemaninya. Aku ingin pulang dulu sebentar, kepalaku pusing sekali. Aisyah melihat suaminya. Alfian melihat istrinya cemas. Iya, sebaiknya memang kamu harus pulang dulu dan istirahat. Alfian memegang tangan istrinya. Sesampainya di apartemen, Aisyah mencium tangan suaminya ketika mereka baru saja melakukan sholat Isya berjamaah. Alfian lalu mengecup kening istrinya. Apa kepalamu masih pusing? Alfian bertanya sambil menatap wajah istrinya penuh cinta. Aisyah mendekatkan tubuhnya pada Alfian, melingkarkan tangannya pada pinggang sang suami. Sambil duduk mereka berpelukan erat. Tidak, jawab Aisyah pelan. Aisyah memejamkan mata, menikmati rasa hangat dan nyamannya pelukan sang suami. Berharap itu bisa memberinya energi dan kekuatan lagi, karena masih banyak yang harus dia lakukan lagi ke depannya. Suamiku, terima kasih telah memiliki hati lapang untuk tak segan meminta maaf dan memaafkan. Semoga tak pernah terbersit untuk berbuat kasar. Main tangan, berkata kasar lagi menyakitkan padaku. Sayangi dan cintailah aku sepenuh hatimu, menjadi penyabar dan penyayang, penuh kehangatan dan kelembutan. Jika kamu pergi, aku akan merindukanmu. Jika kamu ada, aku ingin selalu berdekatan denganmu. Alfian mengangkat wajah istrinya untuk melihat ke arahnya. Sayang, aku mencintaimu. Jangan ragukan itu.
Aku akan menjadikanmu istri yang paling beruntung karena bersuamikan diriku. Jawab Alfian lagi. Terima kasih sayang. Aisyah kembali memeluk suaminya. Alfian tersenyum senang mendengar istrinya memanggilnya sayang. Beberapa saat kemudian, keduanya sedang dalam perjalanan kembali ke rumah sakit. Mereka akan menginap untuk menemani Lela di sana. Sesampainya di depan ruangan Lela, mereka mendengar keributan. Alfian langsung masuk dengan terburu-buru. Aisyah dan suaminya dibuat kaget melihat Ammar dan ibunya berada di sana. Nampak juga Anita yang terlihat marah pada keduanya. Ada apa ini? Tanya Alfian melihat Anita. Mereka memaksa kakak iparmu untuk tidak melaporkannya ke polisi. Anita menunjuk Ammar dan ibunya. Dia bahkan menyalahkan istrinya yang kabur darinya. Bukannya menyesal, dia malah mencaci maki kakakmu karena menurutnya telah menyebarkan aibnya. Anita menunjuk Ammar dengan geram. Aisyah menghampiri kakaknya yang sedang menangis. Sepertinya dia takut dipenjara. Lucu sekali, kenapa dia tidak memikirkan itu saat dia memukuli habis istrinya? Anita tersenyum sinis. Diam kamu. Memangnya siapa kamu ikut campur urusan rumah tanggaku? Ammar geram melihat Anita. Dia kerabat kami. Dia berhak ikut campur? Aisyah menghampiri Ammar. Banyak ahli ilmu, namun tak pandai menjaga lidah dan perilakunya. Ia banyak memuji robnya, namun banyak mencaci dan menyakiti sesamanya. Jangan hanya sibuk menumpuk ijazah, sampai lupa belajar bagaimana caranya memperlakukan manusia seharusnya. Ammar terdiam. Ibu Ammar langsung menghampiri Aisyah, memegang tangannya. Maafkan anak saya. Saya tahu jika dia sudah salah. Saya ibunya memohon ampun atas segala perbuatannya pada kakakmu. Ibu Ammar memohon pada Aisyah. Anak ibu sudah dewasa. Apapun yang dilakukannya sudah bukan tanggung jawab ibu lagi. Ibu tidak harus meminta maaf untuknya. Aisyah melihat ibu Ammar dengan lembut. Lagi pula, biarkan anak ibu bertanggung jawab atas semua yang telah dia lakukan. Jika ibu menyayangi anak ibu, saya mohon jangan mendukung dan membelanya. Biarkan anak ibu bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri. Ibu Ammar langsung terdiam. Dia lalu melihat putranya sekilas kemudian duduk dengan lesu di atas sofa. Sementara Ammar masih berdiri terpaku.
istri yang sempurna menurut versimu, yang menurutmu pantas untuk mendampingimu, yang paham akan semua ilmu agama sepertimu, hingga kamu tidak akan kesal untuk mendidik dan mengajarinya menjadi seperti apa maumu. Aku ini tidak pantas untukmu. Aku wanita minim ilmu. Pengetahuanku terbatas. Ilmu agamaku tidak luas. Aku juga akan mencari lagi suami yang bersedia menuntunku dengan sabar dan ikhlas. Amar terlihat kecewa dengan jawaban istrinya. Dia langsung pergi dengan kesal diikuti oleh ibunya. Sementara Lela kembali menangis di pelukan adiknya. 3 hari berlalu. Lela telah keluar dari rumah sakit. Keadaannya sudah semakin membaik, walaupun beberapa luka lebam masih terlihat di beberapa bagian tubuhnya. Aisyah merawat kakaknya dengan sepenuh hati. Dengan penuh kasih sayang, dia mengurus sang kakak dan berusaha untuk membuatnya ceria kembali. Bersama Anita yang sesekali datang untuk menemui Lela. Ketiganya sering menghabiskan waktu bersama dan mencengkrama dengan hangatnya. Sementara Alfian, semenjak 3 hari kemarin sibuk mengurusi perihal laporan penganiayaan kakak iparnya. Dia bahkan sudah menyewa pengacara yang akan membantunya mengurus kasus penganiayaan dan perceraian Lela. Tentang laporan penganiayaannya, Lela juga telah beberapa kali ditanyai oleh polisi. Kini mereka hanya tinggal menunggu kabar dan yakin jika Amar akan segera ditetapkan sebagai tersangka. Hari ini hari Minggu. Setelah cukup lama Alfian tidak mendapatkan libur kerja, akhirnya hari ini dirinya bisa menikmati akhir pekan bersama istrinya. Alfian tampak ingin bermalas-malasan. Dia banyak menghabiskan waktunya di atas tempat tidur. Matanya sesekali memperhatikan Aisyah yang warawiri keluar masuk kamar sedang melakukan pekerjaan rumah. Berhentilah bekerja. Hari ini temani saja aku. Alfian menarik tangan Aisyah hingga istrinya itu jatuh tepat di atas tubuhnya. Aisyah yang mulanya kaget langsung tersenyum malu mendapati dirinya tepat berada di atas tubuh sang suami. Dia langsung akan turun tapi Alfian menahannya dengan melingkarkan kedua tangannya di pinggang sang istri. Sepertinya kamu sudah sembuh. Sudah, jawab Aisyah tersenyum. Kalau begitu, Alfian menatap istrinya. Apa? Aisyah pura-pura tidak mengerti. Alfian tidak menjawab, dia hanya semakin mengeratkan pelukannya, sambil menatap wajah istrinya penuh hasrat. Aisyah tersenyum, dia menatap balik wajah suaminya yang berada tepat di bawahnya. Tanpa diduga, Aisyah kemudian mencium pipi suaminya. Alfian kaget, tapi dia dibuat lebih kaget lagi ketika kali ini Aisyah mengecup bibirnya. Alfian yang seakan sudah diberi lampu hijau, langsung membalikkan tubuhnya. Dia yang sudah sangat berhasrat merubah posisi, hingga kini Aisyah berada di bawahnya. Keduanya saling menatap mesra. Alfian tampak akan mencium bibir istrinya. Namun tiba-tiba terdengar suara Lela yang memanggil adiknya, membuat Alfian mengurungkan niatnya. Maaf. Aisyah melihat sedikit kekesalan di wajah suaminya. Keduanya bangun, Aisyah akan turun dari atas tempat tidur, tapi sebelum itu Alfian memegang tangannya. Nanti malam persiapkan dirimu. Alfian menatap wajah istrinya. Aisyah tersenyum. Dik, mungkin sekarang saatnya kita memberitahu Abah. Ucap Lela melihat Aisyah dan Alfian bergantian. Aisyah langsung melihat suaminya. Itu benar. Biar bagaimanapun cepat atau lambat, Abah memang harus tahu. Alfian menyetujui ide kakak iparnya. Aisyah terdiam. Dia nampak sedang berpikir hingga tiba-tiba terdengar suara bel rumahnya berbunyi. Alfian bangun untuk melihat siapa yang datang. Dia bengong melihat sang mertua berdiri di hadapannya ketika dia membuka pintu. Abah, ucap Alfian membuat Aisyah dan Lela kaget. Keduanya langsung berdiri melihat Abah beserta Umi, juga ketiga kakak laki-lakinya masuk ke dalam. Umi dengan mata berkaca-kaca menghampiri Lela lalu memeluknya. Aisyah dibuat kaget ketika kemudian melihat Amar dan kedua orang tuanya juga masuk ke dalam. Dia kemudian mengerti jika mereka pasti telah memberitahu keluarga besarnya perihal apa yang terjadi.
Aisyah yakin jika ada maksud terselubung ketika mereka melakukan itu. Beberapa saat kemudian, semua orang sudah duduk dengan menunjukkan wajah yang serius. Terlebih dengan Abah yang sedari tadi hanya terdiam membisu. Kami ingin memohon maaf atas semua kesalahan anak kami. Bukannya kami membenarkan segala perbuatan anak kami, tapi sebagai manusia, wajar kiranya jika kita hilaf dan melakukan kesalahan. Ayah Amar membuka suara. Manusia memang tempatnya hilaf, tapi itu tidak bisa dijadikan alasan untuk mengeliminasi semua perbuatan buruk yang telah dilakukannya. Menganiaya istri bukan suatu kesalahan yang lumrah, dan dengan enteng bisa ditoleransi. Aisyah menimpali dengan cepat perkataan ayah Amar, padahal dia tahu jika mertua kakaknya itu belum selesai berbicara. Tapi benarkah penganiayaan ini hilaf? Jangan-jangan justru hobi, karena dilakukan berkali-kali. Tambahnya lagi, Amar sekeluarga dibuat mati kutu oleh perkataan Aisyah, sehingga mereka tak sanggup berkata-kata lagi. Seketika hening sejenak. Ketiga kakak laki-laki Aisyah sesekali melirik Amar dengan geram, penuh kekecewaan dan kebencian. Sementara Abah yang sedari tadi menunduk, memberanikan diri melihat Lela yang duduk di samping istrinya. Abah menatap putrinya Nanar. Matanya berkaca-kaca. Nak, bagaimana keadaanmu? Tanya Abah dengan suara bergetar. Lela yang menunduk langsung melihat ayahnya. Menatap wajah Abah yang memancarkan aura kesedihan yang rasa bersalah yang teramat dalam. Lela langsung menundukkan wajahnya, seakan tak sanggup lagi baginya melihat kesedihan di wajah sang ayah. Lela baik-baik saja, Abah. Lela berusaha menahan tangisnya. Umi langsung memeluk putrinya, sementara Abah kembali menundukkan kepalanya. Tak ada yang tahu jika beberapa tetes air mata keluar dari matanya. Melihat kejadian itu, hati Aisyah pilu. Dia tahu persis apa yang sedang dirasakan oleh sang ayah. Begitu juga oleh kakaknya. Kak Ahmad melihat Alfian. Bagaimana perkembangan kasusnya? Sedang diproses. Ada pengacara yang mengurusnya. Jawab Alfian. Ahmad langsung melihat Amar dan kedua orang tuanya. Kalian ingin kami mencabut laporan penganiayaan ini? Mereka tak segera menjawab, terlihat ragu untuk mengatakan sesuatu. Masa depan anak kami akan hancur jika dia masuk penjara, ucap Ibu Amar memberanikan diri. Jadi kami mohon pengampunan kepada kalian semua. Maafkan anak kami. Janganlah kalian menjebloskannya ke dalam penjara. Ibu Amar menangis. Kami akan melakukan apapun asal kalian mencabut laporan pada polisi. Kali ini ayah Amar yang bersuara. Jadi kalian ingin dia tidak mendapatkan hukuman apapun setelah apa yang telah dia perbuat pada adik kami? Ali melihat keduanya geram. Maaf, jika seperti itu, maka putra Anda tidak akan mengalami jerah. Dia akan membuat kesalahannya lagi karena tahu ada kalian kedua orang tuanya yang akan membela dan melindunginya seperti ini. Ridwan tersenyum sinis. Lagi-lagi Amar dan kedua orang tuanya dibuat tak berkutik. Abah lalu melihat besannya. Kami akan tetap melanjutkan kasus ini. Abah berbicara dengan yakin. Aisyah dan semua kakak-kakaknya terlihat senang. Mereka bersyukur Abah mengambil keputusan yang tepat. Lain halnya dengan Amar dan kedua orang tuanya. Percayalah, ini juga demi untuk kebaikan di masa depan. Abah kembali melihat besannya. Ayah Amar terpaku sejenak. Dia lalu melihat istrinya yang kembali menangis mendengar keputusan sang besan. Abah kemudian melihat Amar. Entah apa yang sudah putri saya lakukan, hingga kamu memukulinya seperti itu. Tapi sebagai ayahnya, sudah pasti saya marah dan kecewa. Saya benar-benar tidak menyangka kamu akan melakukan hal ini. Mengingat dalamnya ilmu agama yang kamu miliki.
Maafkan saya, ucap Amar pelan sambil menunduk, tak berani menampakkan mukanya. Kami mungkin akan memaafkan semua kesalahanmu, tapi proses hukum akan terus berlanjut. Begitu juga dengan proses perceraian, ucap Ahmad. Umi semakin berderai air mata ketika Lela perlahan membuka cadarnya. Walaupun sudah agak pudar, namun luka lebam masih terlihat di wajahnya. Maafkan Umi dan Abah, nak, ucap Umi membelai wajah putrinya. Tidak, Umi, ini bukan salah kalian. Lela memeluk ibunya. Ini kesalahan kami. Kami sudah salah memilihkan laki-laki untukmu, ucap Umi lagi terisak. Sementara di ruang tamu, Alfian dengan ragu memperlihatkan hasil visum yang diminta Abah. Sebenarnya dia tidak ingin ayah mertuanya melihat hasil visum kakak iparnya. Tapi karena ayah bersikeras, dia terpaksa memperlihatkannya. Walaupun dia tahu jika dengan melihatnya, hati ayah mertuanya sudah pasti akan sangat sedih dan semakin merasa bersalah. Sama halnya dengan suaminya. Aisyah juga sebenarnya tidak ingin ayahnya melihat hasil visum itu. Abah, sebaiknya Abah tidak perlu melihatnya. Aisyah memegang tangan ayahnya ketika sang ayah akan membuka map. Tidak apa-apa, nak. Hati Abah pilu ketika dia melihat satu persatu foto hasil visum Lela yang dipegangnya. Matanya kembali tergenang ketika ia turut merasakan rasa sakit yang sudah dialami putrinya. Hingga akhirnya Abah tak sanggup lagi, dia menyimpan foto itu kembali. Kini giliran ketiga kakak Aisyah yang mengambil dan melihatnya. Dengan perasaan yang sama ketiganya merasa iba, membayangkan penderitaan yang telah adik mereka rasakan. Melihat kesedihan sang ayah, Aisyah yang sedari tadi duduk di samping Abah langsung memeluknya. Abah mengusap lembut kepala putrinya, sampai dia tak tahan lagi hingga akhirnya Abah menangis terisak di pelukan putrinya. Aisyah semakin memeluk erat ayahnya. Jangan menangis, Abah. Abah adalah sumber kekuatan di tengah kelemahan ini. Sumber harapan di tengah keputusasaan kami. Juga sumber kebahagiaan di tengah kesedihan ini. Bagaimana Abah tidak menangis, nak? Abah sudah menjerumuskan putri-putri kesayangan Abah ke dalam penderitaan. Abah terseduh-seduh. Bukan salah Abah. Ini semua karena Allah sayang kepada kami. Bukankah kata Abah jika seseorang itu diuji, itu adalah indikasi jika Allah sedang menaikkan derajatnya lebih tinggi. Allah memberikan ujian untuk menguatkan hati, menaikkan derajat lebih tinggi, memberikan rasa sabar dan ikhlas lebih banyak di hati, ucap Aisyah sambil menatap wajah ayahnya. Abah langsung menghentikan tangisnya. Kamu benar, nak. Naluri Abah sebagai orang tua membuat ayah lupa jika kalian bukan hanya anak Abah, tapi juga makhluk Allah yang pasti diuji dan dicoba. Tidak ada manusia, siapapun di dunia ini yang tidak mengalaminya. Aisyah mengangguk, tersenyum sambil kemudian menyeka air mata ayahnya. Lela memeluk Abah. Dengan penuh kasih sayang, Abah mengusap lembut kepala putrinya. Mari kita pulang, nak, ucap Abah dengan lembut. Lela menganggukkan kepalanya. Dia lalu melepaskan pelukannya menatap wajah ayahnya. Abah berusaha untuk tersenyum. Seperti Kak Siti, Allah mengembalikanmu pada Abah, kembali dalam naungan dan perlindungan Abah lagi. Rupanya Allah masih ingin memperpanjang masa kebersamaan Abah dengan para bidadari solihah Abah. Lela tersenyum. Beberapa saat kemudian, terima kasih, nak, sudah mengurus dan merawat kakakmu dengan baik, ucap Abah sambil memeluk Aisyah dan Alfian bersamaan saat berpamitan untuk pulang. Semoga Allah membalas perbuatan baik kalian, dan semoga Allah memberikan rahmat dan karunia-Nya
untuk rumah tangga kalian. Semoga kalian selalu hidup rukun, saling menyayangi dan mencintai. Abah mempersatukan kedua tangan Aisyah dan suaminya. Semua orang mengaminkan. Malam hari, Alfian tersedak ketika sedang minum, melihat Aisyah keluar kamar dengan baju tidur minim dan seksinya. Baju yang 3 hari ini istrinya absen gunakan karena kehadiran sang kakak di rumah mereka. Dia terus terbatuk-batuk sambil menepuk dadanya berkali-kali. "Sayang, kamu kenapa?" tanya Aisyah heran. Bukannya mereda, batuknya justru semakin menjadi mendengar kata sayang keluar dari mulut sang istri. Alfian terlihat kepayahan menghentikan batuknya dengan dibantu oleh Aisyah yang terus menepuk-nepuk pelan punggung suaminya. Akhirnya tak berapa lama batuknya sedikit mereda. "Kenapa?" tanya Aisyah sambil memberikannya segelas air agar bisa betul-betul meredakan batuk suaminya. "Kenapa masih tanya? Sudah pasti kaget karena melihatmu seperti ini." Alfian melirik istrinya sambil akan minum air pemberiannya. "Katanya malam ini aku harus bersiap-siap." Alfian kembali tersedak. Menumpahkan air di gelas hingga mengenai bajunya. Aisyah tersenyum geli melihat baju suaminya yang basah. "Bajumu basah?" ucap Aisyah menunjuk baju suaminya sambil tersenyum. Alfian yang berusaha meredakan batuk melihat bajunya yang basah. "Iya, kamu benar, basah." Alfian memegang bajunya. "Aku harus ganti baju." Alfian melihat istrinya. Tanpa diduga dia langsung membuka baju di hadapan Aisyah. Aisyah tersentak kaget melihat suaminya tiba-tiba membuka baju di hadapannya. Kini Alfian berdiri di depan dengan bertelanjang dada. Alfian berjalan menghampirinya hingga membuatnya refleks mundur sambil melihat dada suaminya yang bidang dan berotot. Aisyah tak lagi bisa mundur karena di belakangnya sudah ada kulkas. Namun suaminya tetap berjalan mendekatinya hingga akhirnya Alfian sudah berdiri tepat di hadapannya. "Oh iya, malam ini," ucap Alfian sambil menatap wajah istrinya lekat. Aisyah berusaha untuk tidak menunjukkan ketakutannya. Dia memaksakan diri tersenyum, walaupun sebenarnya dia sedikit gugup, apalagi ketika suaminya semakin mendekatinya dengan dada polosnya. Hingga kini tubuh mereka saling menempel. Alfian sudah pasti tahu itu, karena nyatanya Aisyah tak mungkin seberani seperti selalu yang dia tunjukkan. Istrinya gugup. Namun rupanya Alfian semakin menikmati kegugupan sang istri. Dia kini mengangkat wajah Aisyah yang sedari tadi menunduk. Satu tangannya lagi dia lingkarkan di pinggang istrinya, merengkuhnya ke dalam pelukannya. Kedua wajah mereka kini saling menatap. Alfian semakin mendekatkan wajahnya hingga kini hidung mereka saling beradu. "Apa kamu sudah siap?" tanya Alfian lembut. Aisyah langsung mengangguk pelan, membuat Alfian langsung mengecup bibir istrinya. Aisyah yang seakan sudah pasrah hanya diam dan seolah siap menerima apapun aksi suaminya selanjutnya. Dan benar saja, Alfian langsung menggendongnya. Tanpa banyak bicara, dia membawa istrinya memasuki kamar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ij'alhu zuriyatan thayyibah. In qadarta an takhruja min sulbi. Allahumma janibnis syaitana wa janibnis syaitana ma razaqtani. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Tinggi lagi Maha Agung. Tuhanku, jadikanlah ia keturunan yang baik bila kau takdirkan ia keluar dari tulang punggungku. Tuhanku, jauhkan aku dari setan, dan jauhkan setan dari benih janin yang kau anugerahkan padaku. Alfian memulai dengan mencumbu dan mencium istrinya dengan lembut. Aisyah yang telah menyerahkan seluruh hak suaminya atas dirinya, berusaha melakukan kewajibannya sebagai seorang istri, dengan melayani suaminya sepenuh hati, membiarkan Alfian menguasai tubuhnya sesuka hati.
Di malam itu, dua insan sedang terlena dalam kenikmatan dunia, memadukan cinta dan tubuh mereka, saling berbagi rasa, mengungkapkan cinta namun bukan sekedar untuk melepas syahwat semata. Tidak lain karena mengejar pahala dengan niat ibadah kepadanya. Di akhir pergumulan panas mereka, Alfian mengakhirinya dengan mencium kening istrinya. Aku mencintaimu, sangat mencintaimu bidadari surgaku. Pagi hari, Aisyah yang sedang memasak kaget ketika tiba-tiba Alfian memeluknya dari belakang. Suaminya itu melingkarkan tangan di pinggangnya dengan erat, sambil menciumi leher dan rambut yang masih basah. Duduklah, makanan sebentar lagi siap. Kenapa pagi sekali sudah masak? Loh, bukannya hari ini kerja? Tidak. Alfian melepaskan pelukannya, memutar tubuh istrinya agar menghadap padanya. Aku mengambil cuti. Alfian tersenyum sambil merengkuh tubuh istrinya ke dalam pelukannya. Cuti? Alfian mengangguk sambil memegang dagu istrinya. Kita akan berbulan madu ke tempat yang indah, ucapnya sambil kemudian mengecup bibir istrinya. Bulan madu? Kemana? Kamu mau kemana? Aisyah membalikkan tubuhnya, harus membalikkan masakannya. Aku tidak mau kemana-mana. Alfian kaget. Kenapa? Aisyah kembali membalikkan tubuhnya melihat suaminya. Tempat paling indah buatku adalah di dalam pelukanmu. Dan kamu tahu, hanya diam saja asal itu bersamamu terasa sangat nyaman bagiku. Aku sudah bahagia, walaupun hanya duduk di pojokan kursi sana. Kita tidak perlu kemanapun, kita akan berbulan madu di sini saja. Aisyah mengecup bibir suaminya. Alfian tersenyum bahagia. 3 hari kemudian, Alfian sudah kembali bekerja mulai hari ini. Aisyah terkejut karena tiba-tiba Anita datang ke rumahnya. Rupanya Anita yang selama ini memantau kasus penganiayaan kakaknya membawa berita yang cukup mencengangkan. Berita itu dia dapatkan dari temannya yang seorang polisi, yang juga kebetulan menangani kasus penganiayaan Lela. Amar menyangkal semua tuduhan yang dilayangkan padanya. Anita melihat Aisyah dengan serius. Aisyah kaget. Amar dan kuasa hukumnya bersikeras jika dia bukan pelakunya. Mereka menuduh kakakmu telah memfitnahnya, mengatakan jika lukanya diakibatkan oleh orang lain. Lanjut Anita lagi dengan kesalnya. Orang lain? Siapa maksudnya? Aisyah penasaran. Apakah kamu pernah cerita jika ada seseorang yang telah membantunya kabur dan membelikannya tiket pesawat untuk pulang ke Indonesia? Iya. Aisyah langsung teringat jika kakaknya memang pernah menceritakan orang itu. Amar menuduh jika orang itulah pelaku sebenarnya. Apa? Aisyah tak percaya. Keduanya terdiam sejenak. Kita harus bertanya pada kakakmu siapa orang itu. Anita kembali melihat Aisyah. Aisyah mengangguk. Setelah itu mereka segera menelpon Lela, menanyakan perihal orang yang telah membantunya waktu itu. Namun Lela justru tak mengetahui namanya, yang dia tahu jika orang itu adalah tetangganya. Aku tidak tahu siapa laki-laki itu, bahkan namanya dan wajahnya pun aku tidak tahu. Yang kuingat waktu itu, sewaktu aku habis dipukuli suamiku, dan suamiku pergi untuk ke kampus. Orang itu mengetuk pintu rumahku. Tanpa masuk ke dalam rumah, dia memberikan aku uang dan tiket pesawat, dan menyuruhku untuk segera pergi. Lela menceritakan semuanya. Mendengar itu, Aisyah dan Anita terlihat putus asa. Suamimu pasti sudah tahu mengenai hal ini. Pengacara pasti sudah memberitahunya. Kenapa seperti kamu tertarik sekali sama kasus ini? Tanya Rika, teman polisi Anita, ketika keduanya makan siang bersama di kafetaria dekat dengan kantor polisi. Aku juga tidak tahu. Aku juga merasa heran, biasanya aku tidak mau ikut campur urusan orang. Terus, setauku mereka bukan siapa-siapamu. Bahkan kamu bilang jika korban adalah kakak kandung dari wanita yang merebut Alfian darimu. Anita mengangguk. Mungkin kata-katanya harus diganti, bukan merebut, tapi lebih tepatnya memang Alfian bukan jodohku. Rika tersenyum senang. Aku senang kamu sudah legowo.
Kenapa aku sangat tertarik? Aku hanya merasa iba melihat seorang wanita disiksa dan dianiaya seperti itu. Hatiku miris melihatnya. Aku ingin sekali pelakunya mendapatkan hadiah hukuman yang setimpal. Ucap Anita lagi. Tiba-tiba terdengar ponsel Rika berbunyi. Dia segera mengangkatnya dan terlibat percakapan dengan si penelpon. Benarkah? Rika terlihat senang sambil melihat Anita. Rika mematikan teleponnya. Orang itu datang. Orang mana? Orang yang sudah menolong korban. Dia datang langsung dari Mesir untuk memberikan kesaksian dan bantahannya. Rika bersiap untuk pergi. Aku boleh ikut? Anita ikut berdiri. Tentu saja. Di halaman kantor kepolisian, seorang laki-laki yang baru saja memberikan bukti penganiayaan berupa video pada pihak kepolisian dihadang oleh Amar yang baru saja datang. Amar berdiri dengan garangnya sambil menatap laki-laki di depannya dengan penuh kemarahan. Laki-laki ini Amar kenal betul. Dia adalah teman satu angkatan dengannya. Sama-sama sedang menempuh pendidikan di Universitas Kairo di sana. Bahkan dia juga tahu jika laki-laki ini juga tinggal di gedung yang bersebelahan dengannya. Wajar jika orang di depannya ini mengaku sering melihat penganiayaan yang dilakukannya. Kenapa kamu ikut campur urusan rumah tanggaku? Amar bertanya dengan marah. Mana mungkin aku diam saja ketika melihat seorang laki-laki menyiksa istrinya sendiri. Zaidan tersenyum. Dia istriku, aku berhak melakukan apapun padanya. Justru karena dia istrimu, bukan samsak tinju yang harus kau pukuli setiap hari. Amar geram, dia yang sudah tidak tahan memukul wajah Zaidan di depannya. Rika dan Anita yang baru datang langsung menghampiri keduanya. Beberapa orang polisi langsung menciduk Amar dan membawanya ke dalam. Sementara Zaidan yang jatuh ke bawah, berusaha berdiri sambil memegang bibirnya yang berdarah. Anita berusaha membantunya, namun Zaidan menepis tangannya. Kamu tidak apa-apa? Tanya Anita sambil berusaha melihat luka di bibirnya. Zaidan malah terus memalingkan wajahnya dari Anita. Kamu tidak apa-apa? Tanya Anita lagi heran melihat lelaki di depannya itu terus membuang muka darinya. Saya baik-baik saja, jawab Zaidan sambil mengambil tasnya. Jadi, kamu orang yang sudah menolong Lela? Kamu tahu, aku senang sekali. Akhirnya kamu datang dan memberikan bukti penganiayaan itu pada polisi. Anita terdengar sangat bahagia. Zaidan tampak kaget, namun tak serta-merta membuatnya langsung melihat wajah Anita. Kamu mengenalnya? Tanyanya sambil menyeka luka di bibirnya. Siapa? Lela? Tanya Anita. Iya, aku mengenalnya. Apa dia temanmu? Tanya Zaidan sambil berjalan. Anita mengikuti di belakangnya. Iya, bisa dibilang seperti itu. Kenapa bisa dia bisa berteman dengan wanita sepertimu? Tanya Zaidan yang langsung membuat Anita menghentikan langkahnya.